Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Di Balik Kekhawatiran. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 36. Jujur, nasihat untuk jangan khawatir terkadang terlalu klise, bahkan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara, bukan? Mengapa? Karena saudara tidak menyadari ada sesuatu di balik kekhawatiran yang sebenarnya justru menjadi persoalan yang harusnya diatasi. Apa saja itu? Yang pertama, kekhawatiran itu mengekspos apa yang paling berharga bagi saudara. Ayat 19-21. Yesus di sini menggunakan istilah harta untuk menunjukkan betapa berharganya itu di hati saudara, namun cepat atau lambat akan mengecewakan. Mengecewakan karena akan menjadi usang, menjadi rusak, dan tidak lagi ngetren untuk dikejar. Celakanya, walaupun demikian kadang-kadang saudara hidup di dalam ilusi seolah-olah hal-hal duniawi itu akan bertahan lama. Itulah sebabnya saudara mengejarnya habis-habisan, rela mengorbankan uang, perasaan, tenaga, waktu, bahkan integritas demi mendapatkan sesuatu yang sementara itu. Apa yang begitu berharga bagi saudara hari ini sehingga saudara selalu khawatir dibuatnya? Apa yang saudara rasa harus didapatkan seolah-olah tanpa hal itu saudara hidup tidak lagi menjadi berarti? Yang kedua, kekhawatiran itu mengekspos apa yang menjadi fokus hidup saudara. Ayat 22-23. Yesus memakai istilah mata untuk melukiskan apa yang menjadi fokus perhatian dan hidup saudara. Yesus mengatakan bila fokus itu kabur, maka seluruh hidup akan menjadi kabur. Fokus yang jelas menyebabkan seluruh hidup menjadi jelas. Ketidakjelasan arah hidup adalah salah satu pergumulan terbesar manusia hari ini. Untuk apa saudara hidup di tengah-tengah dunia ini? Yesus bertanya kepada saudara, apa yang menjadi fokus terbesar hidupmu? Kekhawatiran terjadi karena saudara gagal memfokuskan hidup kepada hal-hal yang jelas. Dalam hal ini yaitu hal-hal surgawi dan kekal. Apakah saudara hidup hanya dari satu proyek ke proyek berikutnya? Dari entertainment satu ke entertainment yang lain? Padahal saudara tahu jelas semuanya itu akan kabur dan tidak memuaskan. Yang ketiga, kekhawatiran mengekspos siapa yang menjadi tuan saudara. Ayatnya yang ke-24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Alangkah sederhana sekaligus tajam analisa Yesus atas problem mendasar setiap anak-anak Tuhan. Betapa sering saudara hidup dalam halusinasi untuk bisa mengabdi kepada dua tuan. Yesus mengatakan, that's impossible. Kalau anak Allah yang maha kuasa saja berkata demikian, tidak mungkin saudara menyembah kepada dua Tuhan sekaligus, maka saudara harus mendengarkan kata-kata ini dengan serius. Yesus memulihkan kekhawatiran saudara dengan memfokuskan pada kehidupan yang berpusat bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33-34. Hidup mencari kerajaan Allah berarti melihat seluruh hidup saudara yakin akan pemeliharaan Allah Bapa yang berkuasa, baik dan penuh kasih. Ayat 25-30. Hidup mencari kerajaan Allah berarti tidak lagi mengejar lebih banyak lagi hal-hal duniawi, tetapi lebih banyak mengejar hal-hal surgawi, khususnya Tuhan sendiri. Ayat 31-34. Saudara tidak dapat mengatasi kekhawatiran dengan menjadi manusia yang lebih rohani, dalam tanda kutip. Tetapi saudara harus mengizinkan Tuhan mengekspos setiap kekhawatiran saudara, sehingga saudara dipulihkan dan menikmati pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui betapa hidup kami ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan, oleh karena sebenarnya ada sesuatu di dalam hidup kami yang belum kami serahkan sepenuhnya ke dalam Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah biarlah kebenaran firman
firman-Mu ini kembali menegur, sekaligus juga mengkalibrasi hati kami, supaya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau yang adalah Sang Pemilik kehidupan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.